Indonesia akan segera memiliki presiden dan wakil presiden baru. Ya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Adapun Prabowo akan menjadi presiden ke-8 Indonesia sepanjang negara ini berdiri. Nah, di video ini mari kita bernostalgia sebentar untuk melihat momen-momen pelantikan Presiden Indonesia sebelumnya dari mulai Soekarno sampai Joko Widodo. Peristiwa proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 menjadi tanda berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehari berselang, rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pasangan presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Pelantikan itu amat sederhana. Soekarno pun masih harus berjuang menghadapi agresi Belanda pertama dan kedua di masa awal kepemimpinannya. Soekarno lalu kembali dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dalam sebuah prosesi yang dilaksanakan di Kompleks Siti Hinggil, Keraton Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1949. Upacara pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama, Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno dimulai. Saya siap mengangkat sumpah dengan cara Islam, yaitu agama yang saya peluk. Saya bersumpah bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, Namun pada 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan Soekarno masih tetap di pucuk pimpinan. Peristiwa G30S memaksa Soekarno untuk turun tahta. Maret 1967, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai penjabat presiden. Lalu pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS resmi mengangkat Soeharto sebagai presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Soeharto lalu dipilih untuk 6 periode selanjutnya. Pelantikan Soeharto terjadi pada 23 Maret 1973, 23 Maret 1978, 11 Maret 1983, 11 Maret 1988, 11 Maret 1993, dan terakhir pada 11 Maret 1998. Adanya krisis 1998 mengakhiri kisah panjang Soeharto sebagai pucuk pimpinan Indonesia. 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden. Pada saat yang sama, Wakil Presiden Baharudin Jusuf Habibie resmi diangkat menjadi presiden. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada nusa
dan bangsa. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengucap sumpah di depan sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ia berhasil mengalahkan Megawati Soekarnoputri dalam voting yang dilakukan oleh anggota MPR. Namun, kepemimpinan Gus Dur tak berakhir mulus setelah ia dilengsarkan dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001. Dalam sidang yang sama, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia kelima menggantikan Gus Dur. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Megawati mencatat sejarah sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Tahun 2004 menjadi pertama kalinya pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu perdana ini menghasilkan kemenangan bagi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Yusuf Kala. SBY mengucap sumpah pada 20 Oktober 2004. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. SBY kembali memenangi pemilu presiden selanjutnya pada tahun 2009. Kali ini berpasangan dengan Wakil Presiden Budiono. Keduanya dilantik MPR pada tanggal 20 Oktober 2009. Pemilihan presiden kembali diadakan pada tahun 2014. Pilpres saat itu menghadirkan pertarungan antara Joko Widodo Yusuf Kala dengan Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Pada akhirnya pasangan Jokowi JK berhasil memenangkan pertandingan dan dilantik pada 20 Oktober 2014. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jokowi kembali terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2019 dan resmi menjalani periode kedua pemerintahannya pada 20 Oktober 2019. Prosesi pelantikan presiden menjadi awal dari masa kepemimpinan presiden sekaligus momen sakral pengucapan sumpah seorang presiden.
Sumpah untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta kewajiban untuk menjalankan undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya dan berbakti pada nusa dan bangsa. Lalu akan seperti apa momen pelantikan Presiden ke-8 Prabowo Subianto mendatang? Saksikan hanya di kanal YouTube Kompas.com.